Fufu Fafa atau Gibran Raka Buming Raka ini saya selalu gambarkan dengan Petro yang kecil ini. Ini Petronya kecil ini, ya. Apa yang kita siapkan adalah ini. Nah, ini Petro loh yang digantung, bukan siapa. Nah, yang paling tepat adalah dia duduk ini kan. Semua mungkin saja yang dipanggil kemarin itu sebagian besar adalah ke Kertanegara, itu sebagian adalah rekomendasi mereka. Jadi saya menggugah seluruh rakyat, apakah kita diam melihat bahwa kedaulatan rakyat sudah diambil oleh mereka? Ini bahaya ini. Kami menuntut untuk siapapun presiden yang sekarang ini maupun yang akan datang maupun yang akan dilantik pada 20 Oktober nanti menjalankan amanat rakyat yang kita coba wakili dalam barisan pro demokrasi ini. Apa yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli ya menjadi pegangan kita. Nah, rumusan itulah yang mencoba kita jadikan pijakan pada saat kami menyusun ini. Terima kasih kepada Mas Jojo untuk yang sana itu ya, sama Mas Lukas yang malam ini hanya tidur sekitar 3 jam ya, karena ini dikerjakan selama 2 hari 2 malam ya. Saya sudah minta istri-istrinya, maksudnya istri-istrinya satu ya, sudah minta dan diizinkan, sampaikan istriku terima kasih dari kita semua, selamat menyaksikan, mudah-mudahan kita sepakat teruskan berjuang. Merdeka, merdeka, merdeka. No Gibran, no Gibran, no Gibran, merdeka. Saya ini cuma nyambung-nyambung aja. Jadi lakon sesungguhnya akan saya panggil. Pertama, saya minta majulah ke sini ya, biar tahu bahwa sebetulnya saya kelihatan kayak pinter gitu ya. Paling yang pinternya yang akan saya panggil ini, ya toh. Yang lainnya juga ada, tapi rela ya teman-teman. Untuk sementara ini diwakilkan oleh 3 teman kita yang kontribusinya cukup signifikan. Pertama, berikan tepuk tangan buat Roy Suryo. Ya. Kedua, saya minta seorang pengamat politik ekonomi yang selalu marah-marah, saya sebut tapi kok benar, gitu. Antoni Budiawan. Dan ini musuh utama konglomerat Indonesia, Said Tinubu. Kita gini, saya tidak minta pidato, ya. Jangan. Kita sudah tidak perlu lagi maki-maki sana, maki sini. Sudah jelas jelek, sudah kita terima semua, ya kan? Nah, yang kita minta
kan agar teriyakini ya bahwa mas-mas ini memberikan statement yang bertanggung jawab kan, tidak boleh menyesatkan rakyat. Nah, kasih saya sedikit clue aja ya bahwa apa yang Anda katakan itu benar, tidak fitnah, bukan karena ditolak jadi menantunya Jokowi gitu ya. Nah, monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Baik, terima kasih senior saya Pak Eros. Jadi apa yang saya katakan itu memang awalnya sebenarnya saya pun tidak menduga sama sekali. Jujur ini ya. Ketika muncul sebenarnya dugaan akun di Kaskus itu sudah sekitar hampir 2 bulan yang lalu ya. Akunnya sudah lama, sudah sejak 2014, 2013. Tapi indikasinya kemudian muncul itu sudah semenjak 2 bulan yang lalu, sebelum teman-teman memunculkannya di X atau di Twitter. Nah, ini terus terang saja, ini baru saya buka sekarang, Pak Eras. Jadi waktu itu kalau polanya saya muncul duluan, nanti saya jadi martir yang ditembakin dari segala sisi. Maka teman-teman lah yang sebenarnya harus kita apresiasi, yaitu teman-teman netizen. Ini yang kemudian mereka yang memunculkan di Twitter. Jadi rame dulu di Twitter, rame. Tapi rame ini itu memang belum bermakna Pak Eros, karena teman-teman semua. Karena ini baru berupa data-data yang terpisah, secara sel terpisah. Nah, saya kemudian merangkumnya. Awalnya terus terang teman-teman, saya ngajak juga beberapa ahli IT lainnya Prof, untuk mau lama. Ironisnya tidak ada yang berani mereka. Jadi mereka pada, oh jojo aku nggak mau masuk kayak kamu mas gitu. Ya, jadi memang resikonya masuk ya kalau nggak bener. Tapi yang pernah masuk jadi ya nggak problem saya. Ya. Oke gitu. Jadi data-data itu kita kumpulkan. Kemudian saya bikin analisis seperti yang tadi ditayangkan. Jadi gambar-gambar itu adalah analisis. Akun itu pernah dicuitkan, kemudian memention atau melinkkan dengan akun resmi. Jadi ini sebenarnya sama teman-teman semua. Saya kalau dulu membandingkan gambar asli atau tidak, kita harus punya referensinya dulu Pak Eros. Yang asli itu yang mana? Yang pasti asli adalah Cilipari, itu pasti asli, miliknya Gibran. Yang pasti asli akunnya Kaisang P, itu miliknya Kaisang, itu pasti asli. Nah dari 2 akun itu saya cari hubungannya kemana aja. Ternyata masuk juga ke Fufu Fafa, masuk juga ke Raka Genarli, masuk juga ke RK GBRN. Nah dari situlah kemudian kita tarik semuanya. Bahkan ketemulah yang mereka saling berhubungan, mereka saling berkomunikasi. Singkat kata, ketika saya bisa mengatakan 99,9% itu adalah ketika beberapa teman, ini terus terang bantuan teman-teman wartawan juga nih, Pak Andi, Pak Lukas gitu ya. Mas, Gibran tuh dulu nomor teleponnya ini. Sekarang lain yang dipakai. Saya cek nomor telepon itu. Lah, kok ternyata nomor telepon itulah yang dipakai daftar di akun Kaskus Fufu Fafa itu. Jadi clear banget. Dan tadinya mau ngelak dia. Kemudian saya cari lagi. Teman-teman wartawan juga yang bantu sebenarnya. Jadi ini sebenarnya Pak Eros, inilah kerjasama kita semua. Dari kita untuk kita. Ini bukan saya pribadi. Tapi ini adalah teman-teman netizen, teman-teman wartawan, teman-teman senior, penggerak, ini tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita mau membantu tanpa dibayar, tanpa melakukan apapun, kita semuanya ngumpulin satu persatu data. Dan akhirnya wartawan Solo, harian Solo yang, Mas, itu Gibran waktu daftar wali kota pakai nomor telepon itu, foto nanti, saya bilang gitu. Dia cari fotonya ketemu. Akhirnya foto itu saya upload. Udah netizen semua ngupload. Jadi nomor telepon plus 62899 tiket XXX33 itu 100% kalau ini sebenarnya foto hanya Gibran. Nah, kalau dikatakan kemarin Prof. Jimli mengatakan sudahlah itu sudah 10 tahun yang lalu ya kan? Enggak. Kejahatan terbesarnya itu baru dilakukan sekitar 3 minggu yang lalu. Yaitu ketika dia ngapus 2100 postingannya. Dan yang menghapus itu confirm kemarin dikonfirmasi oleh teman-teman Tempo, ternyata adalah Menteri Komunikasi dan Informatika kita, Budiari. Jadi ini juga kejahatan negara, state criminal ini. Dan lebih pasti lagi, baru saya bocor,
BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu kemarin juga mengkonfirmasi itu. Dan saya kemarin sore secara pribadi melakukan komunikasi dengan Pak Hinsa Siburian, Kepala BSSN. Kami akan bertemu dalam minggu ini dan mungkin akan ada statement resmi dari BSSN soal itu. Ya mungkin beliau juga hati-hati. Makanya terakhir teman-teman semua pergerakan, saya kemarin juga di tempat terpisah menyatakan, ya tidak ada lain, Fufu Fafa atau Gibran Raka Buming Raka ini saya selalu gambarkan dengan Petro yang kecil ini. Ini Petronya kecil ini, ya. Apa yang kita siapkan adalah ini. Nah, ini Petro loh yang digantung, bukan siapa. Nah, yang paling tepat adalah dia beginian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya Mas ya, boyo ngono jongono lah. Ada nggak yang lebih sadis dari ini? Nah, ini juga titipan saya. Saudara Jimli, pesan dari saya, dari kami, cobalah tegaklah kau sebagai intelektual, jangan bikin malu. Saya nyatakan ini secara resmi dan terbuka, ya. Jadi saudara Jimli, kembalilah ke jalan-jalanan yang benar, ya. Jadi gitu ya, Jimli, kau adalah temanku. Jadi saya minta sebagai teman, saya menyayangi Anda, sehingga saya minta supaya Anda juga sudahlah, tidak usah membela-bela, ya, membaik-baikan yang tidak baik, gitu ya. Nah, itu aja. Oke, selanjutnya nih Mas Antoni, ya cukup singkat aja. Setiap hari kok ngeritik kebijakannya Jokowi ya, sentimen nggak sih gitu? Coba sekilas saja ya, coba peryakinkan kita bahwa Anda itu bukan sentimen, tapi memang fakta-fakta yang mendukung yang terpaksa membuat Anda begitu. Silakan. Terima kasih Mas Eros. Apa yang ditampilkan itu adalah bukan barang baru, bukan bahan baru. Ini adalah bahan yang sudah lama saya publikasi, terus menerus. Bahkan apa yang saya ungkapkan ini sempat dibukukan oleh almarhum Desmond Mahesa dengan judul buku Pemakzulan Presiden. Jadi apa yang ditulis di buku itu, tulisan saya lalu dibantu dengan tulisan Desmond, bahwa itu semua sudah masuk ke dalam pemberhentian presiden, pemakzulan presiden, sudah memenuhi persyarat untuk itu. Itu pertama. Apa yang saya tulis tadi juga dikatakan bahwa saya memperhatikan ini dari 2014 semenjak Jokowi berkuasa. Jadi saya perhatikan seluruhnya kebijakannya. Kebijakannya ini sangat jahat terhadap rakyat. Pada saat itu saya salah satu ketua DPP partai politik, saya harus keluar karena dia mendukung Jokowi, tetapi saya mau mengkritisi kebijakan-kebijakan Jokowi. Ya, itu dari awal, bisa dirunut dari 2014, 2015, 2016 sampai yang teks amnesti 11.000 triliun itu dan seterusnya sampai puncaknya adalah sewaktu pandemi. Nah, sewaktu pandemi ini benar-benar menjadi bancaan. Nah, kerusakan ekonomi ini bukannya masalah ekonomi. Kerusakan ekonomi adalah melalui pembuatan peraturan, melalui undang-undang, contohnya adalah di PSN, contohnya di PIK 2. Ini melalui peraturan dan peraturan itu melanggar konstitusi. Nah, inilah saya lihat kok bisa begitu. Semuanya diam, ya kalau kita diam juga, ya tidak ada yang bersuara, maka negara ini tambah ambruk. Lalu saya ditanyakan kepada kawan ada yang menanyakan kepada saya, Pak Antoni kok selalu kritik terus tulisannya? Lalu saya bilang setiap orang mempunyai peran masing-masing. Ada kritikus, ada pembela gitu kan. Apakah Jokowi tidak pernah ada kebijakan yang bagus? Saya bilang ya mungkin sangat banyak kebijakan Jokowi yang bagus, tetapi saya adalah kritikus. Jadi saya harus mengkritik, ada kritikus film, ada kritikus makanan dan sebagainya. Saya adalah spesialis kritik Jokowi gitu.
Nah, apa yang saya kritik pada saat itu, nah dia inilah yang semuanya kemudian terakumulasi kepada pelanggaran-pelanggaran itu. Ya demikian, terima kasih. Oke, jadi jelas ya, tidak berdasarkan sentimen, bukan berdasarkan karena tidak menjadi wamen gitu ya. Karena ada tuh yang marah-marah nggak jadi wamen ya. Oke, sekarang ini ya. Tadi juga Pak Petrus mana? Pak Petrus, benar ya apa yang dikatakan ya? Didukung kan? Anda kan lawyer tuh ya. Pak Timbul mana? Pak Timbul mana? My senior tuh. Pak Timbul mana? Ini juga orang yang sangat mengamati dengan baik. Artinya teman-teman semua tidak usah khawatir. Apa yang kita sebarkan ini bisa kami pertanggungjawabkan. Nah terakhir nih ya. Nah Pak Didu, sebelum Anda masuk penjara, ya mari kita bicara-bicara sebenarnya apa ya. Apa sih yang menjadi ini? Kenapa? Karena yang Anda hadapi menurut para pegiat ya, pegiat hukum yang bekerja di wilayah membela hak-hak tanah rakyat ya. Seorang yang Anda sedang hadapi ini ya luar biasa. Itu bintangnya lebih dari 4. Ya. Jadi hati-hati. Kenapa saya bilang mumpung belum masuk ya, coba ceritakan supaya nanti kalau Anda masuk banyak yang besuk ya, karena kita masa duduk membela yang seharusnya. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Sebenarnya yang saya perjuangkan itu adalah mengembalikan kedaulatan rakyat yang diserahkan Jokowi kepada oligarki. Itu sebenarnya. Dan saya menyatakan kekuasaan negara sekarang itu di tangan oligarki yang ada di pantai utara Jakarta. Jadi yang saya lawan adalah Jokowi yang menyerahkan kedaulatan rakyat kepada mereka dengan mengorbankan rakyat. Jadi bukan sekedar ketidakadilan, tapi ini masalah yang sangat prinsip. Karena kedaulatan rakyat sudah diambil oleh mereka. Partai politik di pembukaan dompet mereka. Para yang menentukan masuk penjara apa tidak di ujung lidah mereka. Bahkan menurut saya yang bisa jadi bintang di Cilangkap, di Trunojoyo juga atas rekomendasi mereka. Semua mungkin saja yang dipanggil kemarin itu sebagian besar adalah ke Kertanegara, itu sebagian adalah rekomendasi mereka. Jadi saya menggugah seluruh rakyat, apakah kita diam melihat bahwa kedaulatan rakyat sudah diambil oleh mereka? Stop dulu. Ini bahaya ini ya. Harus jelas lagi. Oke. Itu Prabowo. Ya harus jelas. Karena ini masalah sensitif. Jangan sampai ya dikira cuma provokasi. Nah ini kan harus jelas sumbernya dari mana, ya kan? Siapa yang bilang gitu? Apakah Anda, oh saya kenal sama istrinya, mungkin lain ya toh. Saya kenal sama ininya, supaya jelas agar teman-teman siap. Sehingga siap itu siap menemani Anda juga kalau masuk. Gitu. Jadi gini, kita ini analis yang melihat tanda-tanda. Pantaskah 2 hari sebelum setelah pengumuman MK kemenangan Prabowo Gibran langsung diumumkan PSN? Kalau itu bukan pesanan politik. Ya, Mbak? Nah, terus saya ketemu beberapa orang yang datang ke rumah yang bekas di penjara karena melawan di sana, dan mereka cerita apa yang terjadi. Jadi saya menganalisis bahwa itu yang terjadi sekarang.
Itu yang terjadi sekarang. Dan kita tahu fakta-faktanya. Biasanya Bung Eros, fakta-faktanya seorang analis akan ketahuan nanti. Kita tahulah siapa-siapa yang dipanggil kemarin. Dan kita tahu jaringan mereka. Cuma nggak bisa dibuka di publik karena itu sudah masuk wilayah hukum. Tapi publik bisa menelusuri siapa saja dipanggil, apa kaitan dengan oligarki pengambil kelewatan rakyat, dan kita tahu apa yang terjadi. Kira-kira itu Bang Eros. Nah, ini analisis saya 32 tahun di dalam pemerintahan, dan saya sejak Pak Harto sampai 2 tahun Jokowi saya di dalam pemerintahan. Jadi saya agak paham apa yang terjadi di dalam dan seperti apa. Dan saya sebenarnya menyatakan kerusakan yang dibikin Jokowi, kesalahan yang dibikin Jokowi, apabila dijumlahkan dengan kesalahan Pak Harto, kesalahan Habibie, kesalahan Gus Dur, kesalahan Megawati, dan kesalahan SBY, itu jauh lebih besar yang dibikin oleh Jokowi dibanding Presiden sebelumnya. Nah, terakhir saya menyatakan, ada yang selalu menyatakan, jangan kita menuntut presiden atau mantan presiden. Kita biasa menuntut presiden. Pak Harto kita tuntut. Dan setelah diselidiki, beliau sakit. Gus Dur, apa salahnya rakyat mengimpeach dia dan jatuh? Ya kan? Habibie, apa salahnya? Langsung dihinakan di gedung MPR. Jadi terus kenapa kita dilarang menuntut Jokowi? Yang jelas salahnya banyak. Jadi tutup pemikiran semua bahwa presiden dan mantan presiden tidak boleh dituntut. Bangsa Indonesia sudah terbiasa hal itu dan biasa saja. Pak Harto dilakukan, Gus Dur dilakukan hanya isu 35 miliar. Ya. Nah, Bung Karno ada staf MPR-nya, Pak Habibie dilakukan hal yang sama. Jadi biasa sajalah. Kalau berani berbuat, beranilah bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya terus terang dari sekian menit saya juga tadi nunggu ya. Kok nggak ada yang maki-maki ya? Bangsat, gantung segala gitu. Ya, saya tunggu tadi. Kenapa? Saya hanya ingin berpesan pada teman-teman ya. Tunjukkan kepada Prabowo dan pemerintahannya. Tunjukkan kepada Jokowi dan pemerintahannya bahwa kami adalah orang-orang beradab. Orang-orang yang berani bukan karena sok berani, tapi didorong oleh rasa cinta pada Indonesia. Itu saya tunjukkan pada teman-teman, sehingga rasanya ya, kalau kata takut segala itu sudah masa lalu lah. Mas Sayuti tahu tuh, saya selalu dimaki-maki kalau saya takut katanya. Enggak usah takut Sayuti. Berkat kau selalu ngajarkan aku bismillah, bismillah terus. Alhamdulillah saya enggak takut lagi. Jadi itulah pernyataan bersama kita. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini semua menyetujuinya. Sekali lagi saja. Apakah teman-teman apa yang kita suguhkan sebagai pernyataan bersama disetujui? Disetujui? Oke. Kalau disetujui hanya ada satu kata. Hanya ada satu kata. Hanya ada satu kata. Merdeka. Yang duduk berdiri tanpa kecuali. Ya, ikuti saya. Ini doa kita bersama. Ya, ikutin sini nih. Coba Diba. Ayo kita khusyuk ya, khusyuk ya. Bagimu negeri jiwa raga kami, padamu negeri kami berjanji
padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Mereka foto bersama katanya. Ayo dong, ayo foto bersama dong bos, biar yang takut dicatat nanti nggak dipanggil Kertanegara ya jangan, nggak usah. Apa? Cowoknya mundur, cewek-ceweknya dike, cewek-ceweknya. Ya kamu dong, kamu yang ngomong, kamu yang ngomong. Ini udah bisa nggak? Bisa kok kelihatan. Udahlah. Ini sini, lu sini lah deket aja. Sip, naik. Sayuti, sinilah Sayuti. Jangan lari-lari kau Sayuti. Yuti. Yaudah. Kami berjanji. Angkat Jokodok. Gak usah, jangan ada gitu-gituan ya. Kita udah cukup. Kita kalau mau nangkep dia, kita serahkan nanti tim Pak Petrus, Pak Didi ya, membuat tuntutan tanpa berteriak-teriak. Hanya bilang, Pak Polisi, Pak Jaksa, tolong masukkan dia gitu. Santai-santai. Udah, 1, 2, 3. Angkat Jokowi. Gak usah. Gini. Cuman ngomong aja nggak akan masuk. Nah, oke, saya mau wakilin ya. Kami atas nama Barisan Pro Demokrasi menugaskan Saudara Petrus dan Saudara Didi untuk menyusun delik pengaduan yang cermat dan seksama agar tuntutan kita menegakkan hukum yang adil dan beradab untuk secara adil dan bijaksana terhadap rakyat Indonesia dengan tuntutan yang jelas. Jokowi wajib mempertanggungjawabkan segala tindakannya selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia bila ditemukan adanya pelanggaran yang serius termasuk yang utama pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kami menuntut untuk siapapun presiden yang sekarang ini maupun yang akan datang maupun yang akan dilantik pada 20 Oktober nanti menjalankan amanat rakyat yang kita coba wakili dalam barisan pro demokrasi ini. God bless you all. Tuhan memberkati.